Piala Dunia sudah berlangsung 2 hari, 4 pertandingan sudah diselesaikan, dan total sudah terjadi 17 gol dengan 3 kartu merah dan 14 kartu kuning. Ini yang dianggap oke, begitu produktif, tapi masih akan berlangsung terus. Bahkan kartu merah dan kartu kuning itu pasti akan meningkat kalau bisa dilihat, termasuk dengan pencetak gol. Nah, striker Amerika Serikat Folarin Balogun mencetak brace 2 gol di saat Amerika mengalahkan Paraguay. Ini sensasional. Paraguay bukan tim sembarangan. Wakil dari Amerika Selatan ini salah satu yang kuat ya. Dan akhirnya Amerika Serikat mampu di hadapan publik sendiri mengalahkan Paraguay dengan 4-1. Bahkan di babak pertama mereka sudah unggul dengan 3-0. Nah, di sanalah Balogun bisa membuat brace 2 gol yang mengesankan dibuat oleh Balogun. Sebelumnya ada 1 gol bunuh diri dari Paraguay. Ya, dan saya rasa ini yang membuat Amerika ya mulai termotivasi lagi untuk bisa membuktikan kekuatan mereka sebagai kuda hitam yang perlu untuk diperhitungkan di grup D ini. Dan Balogun bukan tidak mungkin akan terus bisa mencetak gol dan menghadirkan namanya sebagai salah satu kandidat untuk top scorer di Piala Dunia 2026 ketika Amerika Serikat menjadi tuan rumah bersama dengan Meksiko dan Kanada. 3 tuan rumah sudah langsung bermain. Ya, 2 meraih kemenangan. Meksiko mengawali kemenangan ya, dengan 2 gol lewat Julian dan juga dengan Raul Jimenez maksud saya, dan Amerika 4-1 lawan Paraguay. Sementara tuan rumah lainnya Kanada dipaksa bermain imbang 1-1 oleh Bosnia. Ya, jadi sayang Kanada tidak bisa meraih kemenangan mengikuti Meksiko dan juga dengan Amerika yang mencatat kemenangan, tapi Kanada masih akan berjuang. Bagi Kanada 1-1 ini menjadi poin pertama di Piala Dunia dari 3 perhelatan yang mereka ikut, karena kemarin terakhir di 4 tahun lalu di Qatar mereka tidak mendapatkan poin sama sekali ya, baik termasuk melawan Maroko, Kroasia ya, mereka tuh kalah ya, Belgia, jadi mereka tidak menang dalam 3 pertandingan. Sekarang mereka mengawali dengan Bosnia yang menyingkirkan Italia, Bosnia dalam playoff, dan walaupun Bosnia unggul lebih dulu, akhirnya Kanada bisa menyamakan kedudukan. Kanada masih punya kesempatan untuk bermain karena mereka satu grup dengan Swiss dan juga dengan Qatar. Nah, pada dini hari nanti Qatar Swiss akan bermain di grup B dan juga di grup D pada siang hari pada nantinya Australia lawan Turki ya, sepanjang hari Minggu. Itu akan 2 pertandingannya akan berlangsung karena Australia dan Turki itu satu grup dengan Amerika dan Paraguay. Tentunya harus saling bisa menang baik Australia ataupun Turki. Nah, ini grup yang sangat seksi karena semua tim adalah tim yang ya seimbang lah kalau bisa dilihat, Amerika, Paraguay, Turki dan Australia. Nah, kita akan tunggu teman-teman apakah masih ada kartu merah lagi. Saya pikir kartu merah itu kan berlangsung di pertandingan pembukaan antara Meksiko dan Afrika Selatan, dan ini menjadi 3 kartu merah strike red card pertama yang terjadi di Piala Dunia. Tidak pernah ya, kalau 1 kartu merah mungkin ada ya, tetapi 3 kartu merah langsung dalam pertandingan pembukaan ini baru terjadi di Meksiko. Itu luar biasa. Selain ada 3 kartu kuning. Nah, kartu kuning itu menyebar luas ya, ketika Amerika Serikat yang baru menyelesaikan lawan Paraguay ada 5 kartu kuning. Bosnia bermain bersama dengan Kanada dan Bosnia itu 5 kartu kuning. Korea ketika bermain kemarin juga itu menang melawan, kita bisa melihat Ceko di grup A ya, menang dengan 2-1, itu ada 1 kartu kuning ya. Jadi itu paling sedikit dari 4 pertandingan yang sudah dimainkan. Kalau Meksiko dan Afrika Selatan kan 3 kartu kuning, selain yang saya bilang tadi itu 3 kartu merah. Jadi total memang ada 14 dan 3 kartu merah yang berlangsung di Piala Dunia baru dalam 2 hari. Bagaimana kalau akan berlangsung ini kan 39 hari teman-teman, 104 pertandingan yang akan dimainkan oleh 48 tim di pesta bola dunia ini ya, dan dengan hadiah yang luar biasa, 781 juta dolar ya, kalau dirupiahkan di triliun itu 15,5 triliun hadiah total, tertinggi dalam sejarah Piala Dunia, bahkan 50% lebih tinggi dibandingkan dengan 4 tahun lalu di Qatar. Pemenangnya aja
teman-teman akan dapat 50 juta dolar untuk juaranya. Peringkat kedua mungkin sekitar 33-32 juta dolar. Juara peringkat kedua itu. Kalau peringkat ketiga itu 29 juta dolar. Wah, baru peringkat keempat 27. Untuk datang aja 48 tim, begitu datang masuk Amerika mereka sudah dapat hadiah 9 juta dolar ya, US dollar. Itu belum main itu. Kemudian ada biaya partisipasi lagi untuk ikut. Nah, jadi banyak. Kalau lolos di babak kedua pasti akan ada lagi sekitar 11 juta dolar kalau masuk ke 32 besar. Kan di pertama sudah 9, nanti masuk 32 11. Masuk lagi ke 16, naik lagi ke 15, 8 besar. Itu tinggi lagi. Wah, terus naik. Jadi ini luar biasa nih yang disiapkan oleh FIFA. Nah, ini contoh Frank Putros yang bermain di Persib. Ketika Persib juara kemarin di Liga Super, mewakili Irak. Irak lolos Piala Dunia. Irak udah dapat duit. Begitu lolos Piala Dunia sudah ada 9 juta US dolar mereka dapatkan ya. Kemudian ada biaya-biaya lain persiapan yang akan diberikan. Persib itu akan dapat mungkin sekitar 3 miliar karena Frank Putros itu datang dari Persib. Ya, klub sebelumnya ke Persib juga dapat duit. Klubnya Frank Putros sebelum pindah ke Persib. Wah, jadi memang itu diperhatikan semua, bisa bayangin tuh. Semua pemain yang ikut kan. Ini ada diikuti teman-teman Piala Dunia kali ini 1.248 pemain. Ya, ada 300 lebih, mungkin 351 pemain itu yang bertahan dari 4 tahun lalu di Qatar dan ikut lagi saat ini. Kemudian ada sisanya lagi itu sekitar 700 sekian. 791 sekian ya yang baru, pemain yang baru terdaftar untuk di skuad 48 tim yang datang ke Piala Dunia sekarang. Jadi itu pemain-pemain, wah pasti akan banyak duit yang akan diberikan. Jadi ya makanya saya bilang itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Qatar. Dan nantinya untuk berikut konon kabarnya FIFA juga akan meningkatkan 48 tim saat ini mungkin bisa naik sampai 60-an. Waduh. Dan itu membuat kita Indonesia punya peluang. Kemarin kan kita sampai di putaran keempat. Nah, kalau memang naik lagi kemudian jatah Asia yang sekarang ini itu 8 plus 1 jadi 9 dengan Irak lolos di playoff. Bukan tidak mungkin untuk berikutnya jadi 12 atau 13 jatah Asia, maka peluang kita untuk lolos terbuka. Kalau jatah Asia sampai 12 atau 13 tim bisa hadir, waduh, luar biasa untuk Asia ya. Oke, sampai di sini dengan saya berbicara Piala Dunia.